Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Pini Rahmawati dengan NIM C1G021135. Di sini, saya akan menyampaikan tugas makalah saya yang berjudul Posisi dan Peran Kelembagaan, Organisasi Sosial, dan Kepemimpinan dalam Pengembangan Masyarakat, serta dampak ketiadaannya terhadap kehidupan sosial. Saya akan menjelaskan mulai dari bab 1 pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan dari makalah yang saya buat. Langsung saja bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Masyarakat di seluruh dunia terus berkembang dan berubah sehingga kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan perannya menjadi semakin penting dalam mengarahkan perubahan ini. Lembaga, organisasi, dan pemimpin memiliki peran penting dalam menyediakan struktur, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk pengembangan masyarakat. Kemudian selanjutnya, bab kedua pembahasan. Dalam pembahasan ini, saya akan menyampaikan 4 materi. Yang pertama, posisi dan peran kelembagaan. Yang kedua, posisi dan peran organisasi sosial. Yang ketiga, posisi dan peran kepemimpinan. Yang keempat, dampak ketiadaan kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan terhadap kehidupan sosial. Langsung saja yang pertama, posisi dan peran kelembagaan. Posisi kelembagaan. Kelembagaan adalah aturan yang memfasilitasi institusi atau organisasi dalam berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Posisi kelembagaan dalam pengembangan masyarakat sangatlah penting dan strategis. Dengan menjalankan peran-perannya dengan baik, lembaga dapat membantu masyarakat desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, peran kelembagaan. Kelembagaan memiliki berbagai peran penting dalam pengembangan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, fasilitasi. Kelembagaan memfasilitasi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana serta bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat. Yang kedua, mobilisasi. Kelembagaan memobilisasi sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan dengan membangun kesadaran dan motivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Yang ketiga, kolaborasi. Kelembagaan membangun kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk mengoptimalkan sumber daya dan mencapai tujuan pembangunan bersama. Dan yang terakhir yaitu advokasi. Kelembagaan mengadvokasi kepentingan masyarakat kepada pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Selanjutnya, kelembagaan juga memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian. Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, modal, infrastruktur, dan pasar, serta adopsi inovasi-inovasi pertanian. Di samping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani. Dengan adanya kelembagaan yang terorganisir, program-program bantuan dan pelatihan dari pemerintah dapat lebih mudah disalurkan dan diawasi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu posisi dan peran organisasi sosial dalam pengembangan masyarakat. Organisasi sosial sebagai suatu wadah pergaulan kelompok yang disusun secara jelas antara para petugas dan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan usaha mencapai tujuan tertentu, yang umumnya berhubungan dengan aspek keamanan anggota organisasi tersebut. Organisasi berperan penting dalam memobilisasi sumber daya dan partisipasi masyarakat. Posisi organisasi sosial dalam pengembangan masyarakat sangatlah penting dan strategis. Dengan menjalankan peran-perannya dengan baik dan efektif, organisasi sosial dapat membawa perubahan yang positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Peran organisasi sosial. Organisasi sosial di pedesaan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Fungsi organisasi sosial tidak hanya sebatas pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat persatuan sosial dan mendorong pembangunan desa. Terdapat beberapa peran organisasi sosial antara lain yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi sosial dapat membantu dalam penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi, terutama di daerah terpencil di mana akses terhadap layanan pemerintah terbatas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Organisasi sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka, serta mendorong partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas dan kohesi sosial. Organisasi sosial dapat membantu dalam meningkatkan solidaritas dan kohesi sosial dengan mendorong kerjasama dan gotong royong antar anggota masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu posisi dan peran kepemimpinan dalam pengembangan masyarakat. Kepemimpinan adalah suatu proses atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk memperoleh tugas dan arah yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan harus ada jika organisasi hendak berjalan efektif, karena memimpin dalam organisasi merupakan manajer yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen sejak dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kepemimpinan memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan masyarakat, yaitu bertindak sebagai penggerak utama yang dapat mengarahkan visi dan misi pengembangan. Kemudian, peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan merupakan suatu perilaku-perilaku yang diharapkan oleh pemimpin dalam menduduki suatu posisi tertentu. Diharapkan bisa berperan untuk mempengaruhi, membimbing, mengevaluasi bawahannya ke arah pencapaian tujuan sebuah organisasi. Terdapat 4 peran utama kepemimpinan yang efektif, yaitu sebagai penentu arah, sebagai agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Pertama, peran penentu arah, di mana pemimpin harus mengembangkan visi yang jelas dan menginspirasi semua elemen masyarakat untuk mewujudkannya. Visi ini menjadi panduan bagi lembaga dan organisasi sosial dalam menyediakan struktur sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pengembangan masyarakat. Kedua, sebagai agen perubahan, di mana pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan eksternal dan menilai implikasinya. Mereka perlu mengelola sumber daya dengan efektif dan memberdayakan masyarakat untuk menghadapi tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, sebagai juru bicara, di mana pemimpin harus mampu bernegosiasi dengan organisasi lain, membangun jaringan kerja, dan menyediakan sumber daya atau informasi yang dibutuhkan oleh organisasi sosial. Ini akan membantu memperkuat rasa kebersamaan dan identitas dalam masyarakat serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Kemudian yang terakhir, sebagai pelatih, di mana pemimpin harus memberdayakan staf dan pegawainya agar bersemangat dalam mengejar visi bersama. Mereka juga harus menjadi teladan dalam usaha mewujudkan visi tersebut, memberikan motivasi, dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Dengan menjalankan keempat peran ini secara efektif, pemimpin dapat memastikan bahwa kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan di masyarakat berfungsi dengan baik, menghindari kekacauan dan konflik, serta meningkatkan akses layanan yang penting. Hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan berkembang, di mana semua elemen bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan mencapai perkembangan yang adil dan berkelanjutan. Pembahasan yang keempat yaitu dampak ketiadaan kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan terhadap kehidupan sosial. Ketiadaan kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan yang efektif di pedesaan dapat membawa negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Terdampak ini dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek. Yang pertama, lemahnya persatuan dan kepedulian sosial. Tanpa kelembagaan dan organisasi sosial yang kokoh, masyarakat desa akan kesulitan untuk bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Hal ini dapat menyebabkan lemahnya persatuan dan kepedulian sosial, sehingga masyarakat menjadi individualistis dan apatis terhadap masalah-masalah sosial di desa mereka. Ketiadaan kepemimpinan yang kuat dapat menyebabkan masyarakat desa kehilangan arah dan tujuan. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan perpecahan antar warga serta menghambat kemajuan desa. Kemudian yang kedua, sulitnya mengakses layanan dan informasi. Kelembagaan dan organisasi sosial yang kuat dapat membantu masyarakat desa dalam mengakses berbagai layanan informasi yang mereka butuhkan. Contohnya LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tanpa kelembagaan dan organisasi sosial yang efektif, masyarakat desa akan kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap layanan dan informasi ini. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi di desa. Kemudian yang ketiga, lemahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat. Organisasi sosial dan kepemimpinan yang efektif dapat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka. Contohnya LSM, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat desa tentang berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, dan kewirausahaan yang sangat dibutuhkan masyarakat desa. Tanpa organisasi sosial dan kepemimpinan yang efektif, masyarakat desa akan kesulitan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka tertinggal dalam pembangunan desa dan sulit untuk bersaing di era globalisasi. Kemudian kesimpulan dari makalah ini yaitu kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat. Ketiadaan ketiga elemen ini dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membangun dan memperkuat ketiga elemen ini untuk mencapai pengembangan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Demikian isi presentasi makalah saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.